Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terdekat, Ibu Juliati, selaku dosen pengampu saya hormati, yang saya hormati pula teman-teman dari akuntansi 4D yang saya cintai. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Juliati yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk presentasi hari ini. Saya, Auliana Aisyah, yang diwakili oleh Satu Khusus 14 selaku moderator dari kelompok 12. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang terdiri Sofiana 20 211 215. Bisa dimulai presentasinya langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Nah, gimana? Nantinya itu terdapat dua metode. Yang pertama, metode cost dan yang kedua metode evaluasi. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Lilis. Silakan, Mbak. Oke, untuk metode equity, penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity harus memperhatikan pengaruh perusahaan terhadap pemilik induk perusahaan. Dengan demikian, ada beberapa rekening yang perlu diperhatikan yang terkena pengaruh perubahan model anak perusahaan. Rekening yang terkena pengaruh perubahan model anak perusahaan, yang pertama adalah rekening investasi saham pada anak perusahaan, yang kedua rekening kas, yang ketiga rekening piutang dividen dari anak perusahaan. Yang keempat ada rekening laba yang ditahan anak induk perusahaan, yang terakhir ada rekening laba yang ditahan anak perusahaan. Pada awal tahun 19X3, PT Olang membeli 2.500 lembar saham yang diberi milik PT Merpati dengan membayar 15 juta. Dibayar tunai pada saat pembelian saham tersebut, posisi keuangan memiliki kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Aktiva untuk kas di PT Olang 16 juta, PT Merpati ada di 7 juta. Persediaan ada di 5 juta, di PT Olang, PT Merpati ada di 3 juta. Untuk aktiva tetap, PT Olang ada 15 juta, PT Merpati ada di 10 juta. Total aktiva ada di 36 juta untuk PT Olang, 20 juta untuk PT Merpati. Hutang dan modal. Untuk hutang dagang di PT Olang ada di 5.600.000, di PT Merpati ada 2 juta. Untuk modal saham ada di PT Elang 20 juta, PT Merpati ada di 12.500.000. Untuk agio saham di PT Elang ada 4.400.000, PT Merpati ada di 3 juta. Laba yang ditahan di PT Elang ada di 6 juta, PT Merpati ada di 2.500.000. Total hutang dan modal untuk PT Elang ada di 36 juta, PT Merpati ada di 20 juta. Setelah saham PT Merpati dibeli oleh PT Elang, kedua perusahaan yang berafiliasi tersebut beroperasi dengan melakukan usaha masing-masing. Data usaha akhir tahun 1900X3 adalah sebagai berikut. Untuk laba usaha, PT Elang ada di 3.500.000, PT Merpati ada di 10 juta. Dividen yang dibagikan, PT Elang ada di 1 juta. Berdasarkan data pada contoh 3 di atas, PT Elang akan membuat pencatatan dengan menggunakan metode equity sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi pembelian 2.250 lembar saham milik PT Merpati dengan total pembayaran 15 juta.
Untuk jurnalnya, investasi saham PT Merpati di debit 15 juta, kas di kredit 15 juta. Pada akhir tahun mengakui hak atas laba anak perusahaan sebesar 90% dikali 10 juta sama dengan 9%. Jurnal yang dibuat adalah investasi saham PT Merpati di debit 9 juta, laba PT Merpati di kredit 9 juta. Untuk yang ketiga, mencatat adanya hak atas pembagian dividen dari anak perusahaan sebesar 90% dikali 5 juta sama dengan 4.500.000 dibayar tunai. Tunai 50% dan bentuk piutang 50%. Jurnalnya, kas di debit 2.250.000, piutang dividen pada PT Merpati di debit 2.250.000, investasi saham PT Merpati di kredit 4.500.000. Yang keempat, mencatat rugi usaha PT Elang sendiri sebesar 3.500.000. Dengan jurnal, rugi langsung mengurangi atau dibebankan pada laba yang ditahan. Laba yang ditahan untuk di debitnya 3.500.000, rugi usaha di kreditnya 3.500.000. Yang kelima, mencatat pembagian dividen kepada para pemegang saham PT Elang sebesar 1 juta dengan biaya tunai 50% dan sisanya dibagi sebagai hutang dividen. Untuk jurnalnya, laba yang ditahan di debit 1 juta, kas 500.000 di kredit, hutang dividen di kredit 500.000. Setelah PT Elang sebagai induk perusahaan membuat jurnal-jurnal di atas, kemudian menghitung besarnya rekening-rekening yang berhubungan dengan konsolidasi dan anak perusahaan. Rekening-rekening tersebut adalah yang pertama rekening kas. Rekening kas PT Elang akan berubah menjadi 16 juta dikurangi 15 juta ditambah 2.250 dikurangi 500.000 sama dengan 2.750 dikurangi 3.300 sama dengan 750. B. Rekening kas PT Merpati akan berubah menjadi 7 juta ditambah 10 juta sama dengan 17 juta. Dikurangi dividen tunai sebesar 2.500.000, saldo akhirnya ada di 14.500.000. Yang kedua, ada rekening investasi saham PT Merpati berubah menjadi yang pertama saat pembelian 15 juta, pengakuan laba di 9 juta, pembagian dividen ada di 4.500.000, untuk saldo akhirnya ada di 19.500.000. Piutang dividen pada PT Merpati sebesar 2.250.000. Piutang pada anak perusahaan ini harus dihapuskan atau dieliminasi. Tapi jika piutang dividen kepada pihak luar tidak perlu dieliminasi. Demikian pula jika timbul hutang dividen. Hutang dividen yang timbul pada PT Merpati sebesar 2.500.000. Yang keempat, ada rekening laba yang ditahan. Untuk rekening laba yang ditahan PT Elang adalah sebagai berikut. Saldo awal saat pemilikan ada di 6 juta, rugi usaha ada di 3.500.000, pengakuan laba dari PT Merpati ada di 9 juta, pembagian dividen tahun 19X3 ada di 1 juta. Saldo akhir tahun 19X3 ada di 10.500.000. Rekening laba yang B, rekening laba ditahan PT Merpati. Saldo awalnya saat pemilikan ada di 2.500.000, laba usahanya ada di 10 juta, pembagian dividen ada di 5 juta, saldo akhir ada di 7.500.000. Setelah mengetahui rekening-rekening yang mengalami perubahan dalam proses konsolidasi, kemudian PT Elang sebagai induk perusahaan diharuskan membuat laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity dengan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama, membuat kertas kerja penyusunan raca gabungan. Yang kedua, menghapuskan atau mengeliminasi rekening-rekening yang mencatat transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dengan membuat jurnal eliminasi. Yang ketiga, ada di rekening piutang dividen dari anak perusahaan. Ini untuk kertas kerjanya perusahaan di PT Elang dan perusahaan anaknya di PT Merpati. Untuk next aja, Kak. Ini ada di buku halaman 306. Next, selanjutnya, oke.
Oke, untuk setelah kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi dibuat oleh PT Elang sebagai induk perusahaan, kemudian membuat jurnal eliminasi transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Yang pertama, menghapuskan transaksi hutang piutang dividen antara induk perusahaan dan anak perusahaan sebesar 2.250.000. Untuk jurnalnya, hutang dividen pada induk pada buku PT Merpati ada di debit 2.250.000, piutang dividen pada anak di PT Elang ada di 2.250.000. Yang kedua, menghapus hak pemilik aktiva bersih anak perusahaan oleh induk perusahaan dan dengan jurnalnya modal saham PT Merpati ada di debit 11.250.000, agio saham di PT Merpati di debit 2.700.000, laba yang ditahan di PT Merpati di debit 6.750.000, investasi saham PT Merpati di kredit 19.500.000, KNBDHP 1.200.000 ada di kredit. Setelah jurnal eliminasi dibuat, kemudian membuat neraca konsolidasi. Dalam neraca tersebut, tampaklah bahwa hak minoritas disajikan tersendiri dan terpisah dari hak induk. Ini sesuai dengan PSAK nomor 4 paragraf 25 yang menyatakan bahwa hak minoritas harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi. Adapun bentuk neraca konsolidasinya tampak sebagai berikut. Ini untuk neraca konsolidasinya, aktiva lancarnya di kas ada di 13.750, persediaan ada di 8 juta, jumlah aktiva lancar ada di 21.750, aktiva tetapnya ada di 25 juta. Jadi total aktiva ada di 46.750. Untuk hutangnya ada hutang dagang. Hutang dagangnya ada di 7.600.000. Hutang dividen ada di 750.000. Untuk jumlah hutangnya ada di 8.350.000. KNBDHP-nya ada di 1.200.000. Untuk modalnya yang A ada hak induk, ada modal saham. Untuk modal sahamnya ada di 20 juta, agio sahamnya ada di 4.400.000, laba yang ditahan ada di 10.500.000. Totalnya ada di 34.900.000. Untuk hak anak, modal saham ada di 1.250.000, agio saham ada di 300, laba yang ditahan ada di 750. Untuk totalnya ada di 2.300.000. Total hutang dan modal ada di 46.750. Terima kasih, Mbak Lilis. Untuk materi yang selanjutnya mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode cost. Penyusunan ini harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, rekening investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Ini bisa terjadi karena adanya perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba, rugi, atau pembagian dividen tidak mempengaruhi rekening investasi tersebut. Dan dengan kata lain, induk perusahaan tidak menyesuaikan rekening investasinya. Yang kedua, laba atau rugi dari anak perusahaan baru akan diakui oleh induk perusahaan sebesar presentase pemiliknya pada saat akan disusun neraca konsolidasi dengan melalui rekening. Yang ketiga, penghapusan atau eliminasi terhadap rekening modal saham, agio saham, presentase yang ditahan anak perusahaan berdasarkan pada jumlah awal atau saldo awal tahun atau pada saat pemilikan. Nah, prosedur-prosedur tersebut dalam penyusunan neraca konsolidasi persis sama dengan metode equity yang telah disampaikan tadi. Adapun kertas kerjanya dalam penyusunan neraca konsolidasi, jurnal eliminasi, dan neraca konsolidasi dengan menggunakan metode cost akan tampak dalam penjelasan berikut dengan menggunakan data pada contoh 3, yakni menggunakan penghapusan atau metode eliminasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencatat transaksi pembelian 2.250 lembar saham milik PT Merpati dengan jurnal investasi saham PT Merpati 15 juta, kas di kredit 15 juta. Yang kedua, anak perusahaan melaporkan laba sebesar 10 juta dalam hal ini. PT Elang sebagai induk perusahaan juga mengadakan pencatatan. Yang ketiga,
anak perusahaan membagikan dividen sebesar 5 juta dan akan diakui oleh induk perusahaan sebesar 90% dari 5 juta, yakni sebesar 4.500.000 yang akan dibayar tunai 50% dan sisanya piutang. Jurnalnya kas didebit sebesar 2.250.000, piutang dividen didebit sebesar 2.250.000, pendapatan dividen dikredit sebesar 4.500.000. Yang keempat, mencatat rugi usahanya sendiri sebesar 3.500.000 dengan jurnal laba ditahan di debit dan rugi usaha dikredit masing-masing sebesar 3.500.000. Yang kelima, mencatat pembagian dividen kepada para pemegang saham milik PT Elang sendiri dengan jurnal laba ditahan di debit sebesar 1 juta kas dan hutang dividen dikredit masing-masing sebesar 500.000. Setelah dibuat jurnal-jurnal di atas, maka rekening milik perusahaan dan anak perusahaan akan mengalami perubahan. Yang pertama itu di rekening kas. Saldo akhir milik PT Elang itu sebesar defisitnya 750.000. Nah, perhitungan ini telah dijelaskan oleh Mbak Lilis. Yang kedua, saldo akhir kas milik PT Merpati juga berubah sebesar 14.500.000. Perhitungan ini telah dilihatkan dan dijelaskan sama Mbak Lilis tadi ya. Yang kedua, rekening baru yang timbul adalah piutang dividen pada PT Merpati sebesar 2.250.000. Ini terdapat pada buku PT Elang dan rekening hutang dividen sebesar 500.000. Pada pembukuan PT Merpati juga timbul rekening hutang dividen sebesar 2.250.000. Dari jumlah ini yang akan dieliminasi itu sebesar 2.250.000 karena hutang dividen pada induk perusahaan. Yang ketiga, rekening laba yang ditahan. Saldo rekening laba yang ditahan akhir PT Elang itu sebesar saldo awal saat kepemilikannya sebesar 6 juta dikurangi rugi usaha tahun 3.500.000 ditambah pendapatan dividen dari anak perusahaan sebesar 4.500.000 dan dikurangi pembagian dividen 1 juta, maka saldo akhirnya sebesar 6 juta. Saldo rekening laba yang ditahan akhir PT Merpati sebesar 7.500.000. Semuanya sudah dijelaskan di awal. Yang keempat, timbul rekening baru, yaitu laba yang ditahan untuk induk. Sebesar presentasi pemilikan induk dikalikan dengan kenaikan laba yang ditahan anak sejak dimiliki oleh induk, yakni 90% dikali 7.500.000 dikurangi 2.500.000. Ini 7.500.000 dikurangi 2.500.000 baru dikalikan 90% yang akan menghasilkan 4.500.000. Kita buat kertas kerja, jurnal eliminasi dan neraca konsolidasi. Ini kertas kerjanya sama ya, seperti yang telah dijelaskan di awal. Jumlah dari neraca PT Elangnya sebesar 36.500.000. Neraca PT Merpatinya juga sebesar 27.500.000. Langsung saja, setelah kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi dibuat, kemudian membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, menghapuskan hutang piutang dividen antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dengan jumlah jurnal eliminasi. Hutang dividen PT Elang didebit sebesar 2.500.000, hutang dividen pada PT Merpati dikredit sebesar 2.250.000. Yang kedua, menghapuskan hak kepemilikan atau kontrol interest induk perusahaan terhadap anak perusahaan dengan jurnal eliminasi. Modal saham PT Merpati didebit sebesar 11.250.000, adil saham PT Merpati didebit sebesar 2.700.000, laba yang ditahan PT Merpati sebesar 2.250.000. Investasi saham PT Merpati dikredit sebesar 15 juta dan KNBDHP ini kelebihan nilai buku di atas harga perolehan ya sebesar 1.200.000.
Setelah membuat jurnal eliminasi, langkah yang selanjutnya itu menyusun neraca konsolidasi menggunakan metode COS, dan ternyata hasilnya sama seperti metode FWT yang telah dijelaskan di awal. Nah, ini sama ya. Total aktif lancarnya 21.750.000. Jumlah aktiva tetapnya 25 juta dengan total aktiva 46.750.000 dan total hutang dan modal sebesar 46.750.000. Sama ya seperti di awal. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar serta ini. Nanti kelompok kami akan bantu menjawab. Sekian dari kami, saya selaku moderator dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.